Sadar nggak, Mbak? Kehadiran Ratih benar-benar merubah suasana di rumah kita ini. Iya, tapi bukan berarti kalau Ratihnya nggak ada terus Papa jadi lupa sama larangan dokter kan? Cuma sebatang, ah. Sebatang apa? Itu kan yang Mama lihat. Tuh kan? Tuh ayo, udah mau habis gini. Gitu dong. Papa kan harus betul-betul menjaga kesehatan Papa. Cuma sekarang lagi stres. Jadi Stres kenapa sih, Pak? Papa takut ya kalau Ratih itu nggak kembali lagi ke rumah ini. coba telepon ke Bandung. Apa mereka sudah sampai apa belum? Baru saja mereka telepon ke sini. Masa? Iya, barusan aja. Terus? Terus kalian saya bilang sama siapa Bu Erna, Pak Brio. Mereka mengerti kok Pak, kalau kesehatan Papa itu tidak mengizinkan untuk bepergian. Dan Mama harus jaga Papa. Kamu bicara dengan Ratih? Enggak. Saya mau bicara sama dia. Coba, tolong sambungkan. Angkat ya. Mendadak sekali sih, Ma, Nina. Mendadak bagaimana? Nina dan Reza kan udah lama pacarannya. Tadi pikir mereka cuma teman biasa. Katanya sekarang sudah mau menikah. Hayo, ngomongin saya ya. Nina, sejak kapan sih kamu pacaran sama Reza? Tanya aja sama Reza. Nanti malam dia Nina undang makan sama-sama sama kita kok. Terus, rencana bulan madu kamu kemana? Belum tahu. Justru Nina mau tanya sama Mbak. Tempat bulan madu yang romantis di mana sih, Mbak? Kemana dulu kamu berbulan madu sama Rian, Ratih? Kita belum sempat berbulan madu, Ma. Soalnya waktu itu kan Papa sakit. Masa Ratih senang-senang sementara Papa sakit sih? Kalau gitu, kita bisa bulan madu sama-sama dong, Mbak. Aku udah bilang sama Reza, dan dia setuju kalau Mbak dan Mas Rian ikut bulan madu juga, ya kan? Iya, kami berencana berbulan madu ke Singapura saja, ya kan? Iya, Ratih bilang katanya kalian belum sempat berbulan madu. Karena waktu itu kesehatan papamu terganggu. Sekarang kelihatannya kesehatan Pak Jayus lebih baik toh. Gimana, Mbak? Udah, nggak usah pikir-pikir. Kalau perlu, biar nanti Mama yang ngomong sama Pak Jayus dan Bu Rini. Mereka juga pasti nggak keberatan kalau ditinggal berbulan madu. Iya kan, Mas? Iya. Udah, ayo makan. Iya, nanti keburu dingin. Nah, ini tolong berat. Iya. Ayo silakan Mbak, duluan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kami semua senang dapat melihat Bapak hadir kembali di kantor. Saya yang senang, sangat senang bisa kembali dan melihat kalian semua di sini.
Maaf Pak, Bapak mau minum apa Pak? Kopi. Kopi pahit. Maaf Pak, Bu Rati sudah berpesan pada saya untuk tidak membuatkan kopi untuk Bapak. Meskipun orangnya ada di Bandung, aturannya tetap berjalan. Hah? Bagaimana kalau teh saja Pak? Boleh. Maaf Pak, bukannya saya membantah perintah Bapak. Yanti, saya senang, sangat senang kamu ingat pesannya Radia. Oh, tolong, Bram suruh masuk ke ruangan saya. Baik Pak. Selamat pagi Pak Jayus. Bram, silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana? Baik? Baik Pak. Mau tanya, sekarang siapa yang menggantikan posisinya Pak Santo? Belum ada Pak. Belum ada. Ibu Rati mengambil alih semuanya. Ya. Soal itu tender dari Departemen Perindustrian, bagaimana follow up-nya? Masih dalam proses Pak. Ibu Rati merubah semua proposal yang dibuat oleh Pak Santo. Padahal menurut saya, proposal itu sudah cukup baik. Ada yang lain? Ini Pak. Apa ini? Kok kamu nggak ajak suami kamu sih? Rian nggak suka belanja, orangnya suka nggak sabaran. Atau mungkin dia punya acara lain? Hendra, coba deh lihat. Ini bagus nggak untuk saya? Sejak kapan sih kamu suka sama perhiasan? Gimana ya, Hen? Sebetulnya aku nggak terlalu tertarik sama perhiasan. Tapi aku kan harus mewakili keluarga Jayusman. Ya, aku kan sekarang sudah jadi menantunya. Loh, kalau benar begitu, kenapa kamu mesti beli sendiri? Rian emang nggak pernah beliin apa-apa buat kamu? Jangankan belikan hadiah, kasih perhatian pun dia nggak pernah. Iya, tapi kelihatannya belakangan ini dia sangat memperhatikan kamu. Kamu? Ya, kelihatannya dia nggak pernah mau jauh dari kamu barang sedetik pun. Itu kan karena dia nggak suka ngeliat saya deket sama kamu, Hen. Mbak, tolong dong saya mau lihat yang ini. Oh iya sebentar. Bagus nggak? Dari mana aja kamu seharian? Kamu udah pulang? Seharian aku menunggu kamu di rumah dan kamu enak-enakan pergi sama Hendra. Bagaimana menurut kamu? Sederhana sekali.
Menurut saya bagus. Dan saya suka. Hendra yang memilihkannya untuk kamu kan? Makanya kamu suka? Kamu sendiri lebih suka memilih hadiah untuk perempuan lain. Jadi saya nggak salah kan? Kalau saya minta tolong Hendra untuk menemani saya. Alasan. Kalau kamu nggak suka tinggal sendirian di rumah, kamu boleh ikut kita nanti malam. Nih, Hendra sudah membelikan tiket ini untuk kita bertiga. Jadi kamu nggak usah cemburu lagi. Kita pergi bertiga, gimana? Loh, ini kan tiket. Iya, kenapa? Kamu nggak ingin ketemu dia? Saya dengar malam ini dia akan muncul di pertunjukan perdana dia di Bandung. Untuk apa kamu lakukan ini? Kamu sengaja ya? Rian, Hendra yang ajak. Kalau saya menolak dia pasti curiga kan? Apa saya harus ngomong? Kalau saya menolak karena artisnya adalah pacar kamu, begitu? Aku nggak ikut. Terserah. Saya mau mandi. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Loh, kok sepi? Mana yang lain? Heru ke rumah temannya. Nina biasa diajak makan di rumah calon mertuanya. Terus Rian dan Rati? Diajak Hendra nonton show penyanyi baru. Siapa lah namanya tuh? Ah, saya lupa. Ya sekarang banyak penyanyi. Kalau begitu hanya kita berdua saja yang makan. Ayo. Iyalah resikonya jadi orang tua gitu. Ya. Soalnya anak-anak kan udah pada punya acara sendiri-sendiri. Ayo. Dan ini akan dialami oleh semua orang tua. Bel, acaranya dimulai 1 jam lagi. Ayo dong. Iya, tapi Ren belum hubungi aku juga. Kemana sih dia sekarang? Di jam segini belum telepon-telepon. Sudahlah, saya kan sudah bilang, pacar kamu ini sangat sibuk untuk urusan keluarganya. Dan dia baru meluangkan waktu untuk kamu setelah istrinya nggak ada. Ayo dong, Bel. Senyum dong. Jangan cemberut kayak begini. Penggemar kamu tuh dia akan senang lihat idolanya cemberut begini. Oke, senyum. Gimana aku mau senyum kalau hatiku aja kesel? Bel, kamu kan seorang artis. Kamu tuh harus bisa bersandiwara. Bukankah yang kamu lakukan dengan Dian itu juga sandiwara? Tunggu sebentar ya. Mau kemana? Lihat. Siapa sih laki-laki yang mau ngelewatin ketemu sama bintang putih Bella? Ya? Jadi, saya mau ke sana dulu. Ayo layan yuk. Ayo. Kenapa? Kok kamu nggak ikut nemenin aku? Sana ikut Hendra. Salami bintang cantik itu. Aku mau kamar kecil dulu. Rian, kenapa sih kamu jadi aneh gini? Di belakang saya kamu selalu nemenin dia. Sekarang kok kamu malu? Gak usah takut loh Rian. Saya sudah tahu. Aku tahu. Kenapa kamu ajak aku ke sini? Pengen buat aku malu dan salah tingkah. Ya. Puas? Loh, kok kaget? Seharusnya kan saya yang kaget. Karena Nyonya datang menyaksikan show anak saya. Kita kan jarang ketemu. Mumpung kita ketemu, saya ingin memberikan sesuatu untuk Nyonya.
Lihat aja sendiri. Anda akan menyesal kalau tidak membukanya. Daripada jatuh ke tangan orang lain. Percayalah, saya cukup baik memberikan kesempatan pada Nyonya untuk melihatnya dahulu. Untuk apa Anda memberikan foto ini pada saya? Tanpa foto ini pun, saya sudah tahu. Mungkin. Tapi banyak orang belum tahu kan? Maksud Anda? Kalau foto ini terpampang di salah satu majalah atau tabloid, pasti akan menggemparkan. Anda mau mengancam saya atau mau memerah saya? Selama ini, Nyonya hidup lebih dari cukup. Sebagai mantu konglomerat, Anda belum pernah mengalami seperti saya. Hidup susah. Tapi Rian kan sudah memberikan lebih dari cukup untuk kalian. Kebutuhan Bella kan banyak. Dia seorang artis. Kalau foto-foto ini saya jual ke mass media, akan menghasilkan uang yang banyak. Berapa yang Anda minta untuk foto-foto ini? Saya yakin Nyonya tidak bawa uang banyak sekarang. Lagi pula kita sulit untuk ketemu ya. Bagaimana kalau saya minta barang yang berharga yang Anda kenakan? Bagus ya. Dari mana kamu dapatkan ini? Mutiaranya asli nggak? Mana mungkin istri konglomerat mengoleksikan mutiara-mutiara palsu. Istri siapa? Ratih, Dia berikan ini padamu. dengan sedikit tekanan, akhirnya dia berikan juga kalung itu. Daripada dia malu, ternyata foto-foto itu berguna juga ya. Kamu memang hebat. Mestinya kita gunakan dari dulu foto-foto itu. Jadi kita kan bisa dapat keuntungan dari dua sisi. Dari Rian dan dari Ratih. Meskipun dia sudah tahu hubungan kamu dengan suaminya, tetapi dia tidak mau perselingkuhan ini diketahui oleh orang lain. Terutama dengan mertuanya. Kalau Ratih ada di gedung pertunjukan ini, berarti Rian juga ada dong. Tadi saya lihat dia ada di depan. Dia datang untuk menemuiku. Dan dia tidak peduli dengan perasaan istrinya. Ratih pasti ikut menemaninya. Bagaimana? Cocok nggak? Ya ampun, Rati, saya cariin kamu dari tadi. Rian mana? Dia mendadak sakit perut katanya. Hendra, kamu tuh sengaja ya beli tiket pertunjukan Bella untuk Rian, ya kan? Gini loh, Rati. Kelihatannya Rian nggak tahu kali ya. Kalau saya tuh sebenarnya udah tahu hubungan dia sama Bella. Aduh, kamu jangan marah dulu dong. Aduh, Hendra, saya udah tahu. Lebih baik saya ikut Rian kali ya, melihat Bella. Daripada dia ketemu sembunyi-sembunyi di belakang saya kayaknya lebih sakit. Loh, kalung kamu mana? Kalung? Iya, tadi saya ingat waktu kita berangkat dari rumah tadi kan kamu pakai kalung kamu yang baru kan? Aduh, kemana ya? Jatuh kali ya? Atau barangkali tadi kan saya telepon, terus banyak orang, mungkin secara nggak sadar keambil kali kalung saya.
Loh, kok cepet bener pulangnya? Memangnya pertunjukannya udah selesai? Rian mendadak gak enak badan, Ma. Permisi, Ma. Hendra mana? Hendra masih nonton, Ma. Katanya dia bisa pulang sendiri nanti. Oh, ya udah. Sekarang temani suami kamu sana ya. Kamu udah gak sakit perut lagi? Kenapa sih? Kamu kok grogi banget ketemu Bella di hadapan saya? Saya bukan grogi, tapi saya kasihan sama Bella. Kasian? Kasian kenapa? Kalau dia lihat saya jalan sama kamu, pasti dia anggap saya bohong. Karena kamu sama teman kamu yang memaksa saya untuk nonton pertunjukannya, saya jadi tidak jadi jemput dia di hotel. Kamu tahu itu? Oh, jadi itu yang bikin kamu jengkel. Kenapa sih nggak kamu bilang aja sama Hendra bahwa kamu tidak bisa ikut, kamu mau jemput Bella? Ratih, kamu tahu itu tidak mungkin kan? Lagian juga gimana kalau Hendra ngelihat saya jalan sama Bella di pertunjukan itu? Kamu pikir apa kata orang? Melihat suami saya bermesraan dengan bintang film panas di tempat umum, begitu? Mereka semua pasti mengasihani saya, istri yang mau dibodohin suami. Padahal Nita terus mendesak saya supaya saya bercerai sama kamu, tahu? Berapa kali saya bilang sama kamu, ha? Jangan pernah bergaul sama pengacara yang sok membela hak wanita itu. Dia itu tipe wanita yang nggak bisa menghargai laki-laki, kamu tahu? Karena memang tidak semua laki-laki pantas dihargai. Well, untuk seorang pemula, cara kamu membawakan lagu itu cukup sukses. Seperti yang kamu bilang, saya bisa dapatkan semua apa yang kamu inginkan. Sorry. Kecuali satu. Entah kapan saya bisa menjadi Nyonya Rian Jayusma. Untuk sementara, kamu bisa melupakan Rian dulu. Dari siapa ini? Salah satu penggemar kamu. Dia ada di luar. Siapa? Masa lupa? Pembalap kita yang terkenal itu. Dia cuma memberikan aku bunga. Dan kau menyuruhnya aku untuk menemuinya. Aneh. Apa artinya bunga ini? Kalau cuma salah satu penggemar aja, ya nggak usah diladenin deh. Dia juga memberikan ini di kartu ucapannya. Ups, ini biar saya pegang dulu. Lebih baik kamu temui dia di luar. Apa isi amplop itu? Nggak banyak. Cek sebesar 5 juta. Ini rasa kagumnya dia terhadap kamu dan ucapan minta maaf. Karena dia waktu itu pernah mengacuhkan kamu. Ingat nggak? Pernah kan kita ketemu dengan dia? Rati? Ada apa, Ma? Rati, ada telepon dari Jakarta. Dari siapa, Ma? Katanya sih dari kantor. Halo? Ya, saya sendiri. Apa? Loh, kan bisa ditangani sama Pak Bram. Tidak usah. Jangan melibatkan Pak Jayus. Baiklah, saya akan pulang hari ini. Terima kasih atas kabar baiknya ya. Ada apa, Rati? Saya harus kembali ke Jakarta, Ma. Apa? Mbak baru 2 malam di sini.
Dan minggu depan saya akan menikah. Mbak nggak boleh pulang dulu. Nina, Mbak harus menyelesaikan pekerjaan dulu. Kita menang tender. Dan kita harus segera menyiapkan pabrik untuk memenuhi tender itu. Pokoknya Mbak janji, Je. Sebelum hari pernikahan kamu, Mbak udah ada di sini, ya? Sedih? Karena belum ngucapin salam sama Hendra. Kamu sendiri juga kelihatan lega, kan? Gimana nggak lega, Rati? Akhirnya kita kembali juga ke Jakarta. Di sana aku bebas. Dan yang pasti nggak ada lagi namanya Hendra. Kita belok kanan. Loh, jalan tol kan sebelah kiri. Iya, sebentar. Kita lihat pabrik dulu. Oke, Nyonya Direktur. Meskipun sebenarnya berat bagi saya pergi tanpa ketemu Hendra. Tapi semuanya saya lakukan untuk pekerjaan. Saya harap kamu juga melakukan hal yang sama. Apalagi dalam waktu dekat ini, kita harus meningkatkan produksi. Iya, betul. Untuk memenuhi tender yang telah kita menangkan. Jadi mungkin karyawan harus kerja lembur, Pak. Tolong saya, Pak. Mereka bilang Bapak pimpinan di sini. Ada apa ini? Maaf Pak, ibu ini memaksa masuk Pak. Ibu siapa? Saya istri salah satu karyawan di sini, Pak. Saya mau menuntut keadilan. Bawa dia keluar. Ayo. Tunggu. Apa ibu merasa diperlakukan tidak adil oleh perusahaan? Atau suami ibu dipecat? Tidak, Bu. Lalu buat apa ibu meminta keadilan pada perusahaan kami? Suami saya punya simpanan. Sudah lama saya biarkan. Karena saya takut diceraikan. Tapi malah sekarang dia benar-benar menceraikan saya. Saat ini saya masih harus menghidupi 2 anak saya yang masih kecil-kecil, Bu. Sementara semua gaji suami saya diberikan kepada perempuan simpanannya itu. Bahkan dia tidak pernah pulang lagi ke rumah, Bu. Tolong saya, Bu. Saya tidak tahu lagi harus kemana saya mengadu. Maaf ya. Tapi ini kan masalah pribadi Ibu. Jadi ya kita nggak ikut bertanggung jawab lah. Rian, suaminya kan karyawan kita. Kita juga bertanggung jawab atas semua tindakan yang mempengaruhi citra perusahaan. Biar saya tangani soal ini Bu. Dan kamu temui saya besok. Kenapa harus besok? Lebih baik kan kita selesaikan sekarang. Siapa nama suami ibu? Yunarto, Bu. Kalau begitu, tolong panggil Bapak Yunarto kemari. Baik, Bu. Kamu nggak perlulah ngurusin kayak ginian. Jangan sok jadi pahlawan. Rian, dari awal Papa sudah menjelaskan filosofinya yang membuat perusahaan ini menjadi besar. Kesejahteraan keluarga dan karyawan adalah penting. Kalau ada salah satu karyawan yang melantarkan anak istrinya, itu bisa memberikan image yang jelek bagi perusahaan. Alah, kamu tuh cuma buang-buang waktu. Mungkin buat kamu hal yang sepele, tapi buat saya bisa merasakan penderitaan istri yang suaminya nyeleweng. Cantik sekali kamu hari ini. Terima kasih.
Gadis secantik putri saya pantas mendapatkan yang terbaik. Betul kan? Om benar om. Ya itu sebabnya saya memberanikan diri menemui Bella. Memberanikan diri? Begini, sebenarnya saya udah dari dulu mengagumi Bella. Cuman ya pada saat itu saya lagi sibuk sekali om. Anda seorang pembalap? Ya, memang saya pembalap om. Tapi semenjak papa saya meninggal, saya jadi terpaksa mengambil alih bisnis permata papa. Apalagi saya kan anak tunggal. Jadi mau nggak mau saya jadi pewaris tunggal kerajaan bisnis papa itu. Kalau begitu, kamu banyak tahu soal permata dong? Ya, gimana ya? Saya kan baru belajar, tapi untuk permata seperti yang Anda bilang, saya lumayan tahu. Kebetulan sekali, anak saya ini hobi sekali mengoleksi perhiasan. Kamu hobi mengoleksi perhiasan? Iya. Oh, kalau benar begitu, gimana kalau besok saya akan coba aja ke salah satu showroom saya. Di situ kamu bisa lihat dan kamu bisa pilih permata apa aja yang kamu suka. Gimana? Sungguh? Loh, iya dong. Masa saya bohong? Tapi Om ya, sebenarnya saya di sini mau menawarkan sesuatu yang lebih berharga dari cuma sekedar ya permata begini. Maksudnya apa ya? Nah, untuk lebih jelasnya, saya rasa gimana kalau kita bisa ngobrol di restoran? Oke. Gimana? Oke. Oke, mari kita berangkat. Ayo. Selama ini saya melihat bakat dari Bella yang begitu bagusnya. Kan sayang kalau misalnya bakat yang begitu indahnya cuma terpendam dan tidak dimanfaatkan secara lebih profesional. Maksud Anda? Nah, maksud saya begini. Saya ada teman dan itu kenalan saya sangat dekat. Dan mungkin Bella dan Om sudah tahu sutradara terkenal itu. Namanya Albert Simbolon. Oh iya. Kamu kenal dengan Albert Simbolon? Oh iya, itu teman dekat saya sekali. Dia bukan cuma terkenal loh, Pak. Tapi dia juga sangat hebat. Oh itu benar sekali Om. Dan sebenarnya saya tuh udah punya rencana lama sekali untuk membuka perusahaan bersama Albert Simbolon itu. Tapi kan sekarang saya rasa saat yang tepat ya. Saya udah kenal sama Bella dan saya juga udah kenal sama Om. Jadi menurut saya sekarang ini adalah saat-saat yang sangat tepat kepada saya untuk membuka suatu perusahaan film bersama dengan Om dan Bella tentunya. Sebentar. Maksud Anda minta Bella untuk main di film Anda yang disutradarai oleh Albert Simbolon. Albert Simbolon. Iya. Gimana? Ya, tapi kan saya ini kan cuma bintang baru. Belum berpengalaman lagi. Kamu itu nggak perlu khawatir, Bella. Albert itu kan teman saya, teman dekat saya. Apalagi kalau perlu ya. Apa kamu mau saya masukin di dalam salah satu pemegang saham dari perusahaan film yang akan saya dirikan bersama dia? Bagaimana? Jadi kamu pecat itu suami yang tidak bertanggung jawab? Iya, tapi pada akhirnya istrinya minta kalau suaminya itu jangan dipecat. Lantas, keputusanmu apa? Ya, saya tetap mengizinkan suaminya bekerja lagi. Tapi dengan janji kalau dia tidak main gila lagi. Nah. Dan saya juga berikan alamat Nita. Kalau sewaktu-waktu suaminya mengantarkannya lagi.
Zaman sekarang wanita harus tahu hukum biar tidak terlalu diinjak-injak oleh kaum laki-laki, Ma. Kamu masih suka berhubungan dengan Nita? Ya, kadang-kadang, Ma. Karena Nita satu-satunya sahabat yang saya miliki sekarang. Pak. Sebentar. Selamat malam, Tante. Hendra, dari mana aja kamu? Habis jalan-jalan, Tante, sama teman-teman lama. Ratih mana, Tante? Rati sudah kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta? Kok nggak ada yang ngasih tahu sama saya? Mendadak. Katanya sih dia ada urusan yang penting di kantornya. Tapi dalam beberapa hari lagi juga dia pasti kembali ke sini. Oh ya, dia kirim salam sama kamu. Tadi kamu kok kelihatannya gembira sekali, ada apa sih? Enggak, Tante. Saya tuh cuma nyesel aja. Kan saya juga ada urusan di Jakarta. Kalau saya tahu mereka tuh mau berangkat ke Jakarta, kan saya bisa ikut sekalian. Jadi, kamu mau ke Jakarta lagi? Iya, Tante. Besok. Thank you.